Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Hadirin jamaah Fokus Fajri Tangerang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari menjelang siang atau duha menjelang siang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali berjumpa atau bertemu dalam sebuah kegiatan yang insya Allah penuh dengan barokah. Jadi hadirnya kita di tempat ini, walaupun kadang-kadang tidak ada hal yang baru ya yang didengar atau yang didapatkan dari materi-materi yang disampaikan, tapi hal yang barunya itu adalah pahalanya. Datangnya ke sini pahalanya beda dengan datang yang kemarin. Duduknya di majelis ilmu hari ini beda pahalanya dengan yang kemarin. Bahkan dalam sebuah buku ya, dalam sebuah kitab disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang yang datang ke majelis ilmu walaupun cuma iseng. Walaupun cuma iseng. Walaupun cuma sandaran di ujung-ujung tembok sambil asik sendiri, main handphone sendiri, duduk jadi majelis ilmu dengan kegiatan yang betul-betul gak faidah buat dia, ya dia tetap dapat pahala. Bayangkan kalau yang hadir di sini datang dengan penuh niat, dengan penuh kesungguhan, niatnya thalabul ilmi, membawa buku catatan, menulis, maka pahalanya pasti berbeda, lebih besar lagi. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini Allah Ta'ala memberikan keberkahan dalam apa yang diusahakan pada hari ini. Diberikan pahala, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga mengamalkan apa-apa yang akan disampaikan. Baik, tema kita pada hari ini adalah tentang rumah sebagai madrasah pertama. Sebelum saya membahas tema ini, karena kita bicara tentang rumah ya, kita akan coba lempar pertanyaan. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hadiahnya buku. Cuma 2 tapi bayar. Tuh. Kumpulan doa dari Al-Quran dan Hadis. Ini bahasa Arab, tapi kalau begini bahasa Indonesia. Isinya bahasa Indonesia. Ini Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Jadi ada 2. Saya kasih ke ikhwan 1, saya kasih akhwat 1. Kalau akhwat nggak mau jawab, ikhwan semua. Pertanyaannya gampang. Ya. Coba sebutin atau sebutkan kosakata dalam bahasa Arab yang artinya rumah. Ada 4, bahkan ada 5. Saya cuma kasih 4 aja. Sebutin, kalau yang mau jawab minimal 2. Ya, nggak boleh 1, harus 2. Yang akhwat saya kasih juga 2. Jadi yang ikhwan 2, yang akhwat 2. Silakan yang mau jawab. Kosakata bahasa Arabnya rumah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Sahabat tepuk tangan, ayo. Udah pernah belajar bahasa Arab belum di Fokus Fajri Tangerang? Udah belum? Mana ketuanya? Belum? Aduh, belajar dong. Minimal mah ada waladun mah bisa. Oke, 2 ya. 1. Masya Allah. Silakan. Barakallahu fiik. Nah, ini udah belajar di mana nih? Ya, dibaca Pak ya. Yang akhwat. Baitun darun. Apa mufradat bahasa Arabnya rumah? Minimal sebutin 2. Ada 4. Yang 1 udah disebut tadi. Pertama baitun, kedua darun, rumah. Ada 2 lagi. Nah, saya kasih sama ibu-ibu yang bisa jawab dapat buku. Ya, yang bisa jawab dapat buku. Ada yang mau jawab? Kalau nggak mau jawab, saya kasih laki-laki lagi. Kalau bilang kok ikhwan doang, akhwatnya enggak, kita kasih nih. Ya, ada Bu yang mau jawab enggak? Enggak ada. Bahasa Arabnya
bahasa Arabnya rumah. Udah pernah siap-siap yang ikhwan nih kan? Udah pernah mikir soalnya dari tadi tuh udah. Ada nggak Bu? Nggak ada? Oke. Karena nggak ada, kita kasih ikhwan lagi. 2. Syukurnya nggak bawa banyak buku ya. Dia aja masih belum kelepas nih. Ada yang 2? Ayo. Wah, ini berarti mana ketua ya? Harus belajar bahasa Arab lah dikit-dikit ya. Dikit-dikit bahasa Arab belajar. Pakai online, pakai Zoom juga nggak apa-apa gitu. Nggak harus ngadirin ustadz di sini, kan jauh kan. Gampang lah. Ya, ada lagi? Ya, ini dia nih. Oke. Manzilun, satu lagi. Udah. Manzilun doang nih. Kurang. Masih ada satu kesempatan bisa ngambil jawaban dia tuh, 1 tuh, 2. 1 lagi. Ayo. Nggak ada yang mau coba? Nggak ada? Oke, udah ya. Pertama tadi baitun, kedua darun, ketiga tadi manzilun, yang keempat sakanun. Nah, buat Bapak dah. Sayang di bawah nggak dikasih. Sip. Ya, Fuad, dibaca ya. Baik, udah ya. Alhamdulillah. Jadi ada 4 kosakata bahasa Arab yang dipakai untuk menjelaskan kata rumah. Setiap kata-kata itu memiliki pengertian pastinya ya. Rumah tapi 4 artinya. Baitun, darun, manzilun, sakanun. Sakan. Kok bisa beda-beda? Iya, karena artinya beda. Kalau didetailkan atau dijelasin secara rinci, ini pengertiannya beda-beda. Tapi rumah, bahasa Indonesia itu kan miskin ya, miskin arti. Kalau Bapak sebut rumah, ya rumah. Kalau orang pergi ke sebuah rumah yang kita sewa, namanya apa Pak? Homestay. Kalau pergi ke sebuah rumah yang agak tinggi, kita nginep di situ, namanya apa? Hotel, kan gitu kan. Tapi kalau rumah, berarti Bapak punya persepsi rumah itu kotak, ada pintu, ada jendela, kan gitu. Nah, di dalam bahasa Arab, rumah itu disebutkan dengan 4 pengertian. Yang pertama tadi ya, yang pertama baitun. Kenapa disebut baitun? Rumah kenapa disebut baitun? Kata baitun itu berasal dari kata bata. Yabitu. Masdarnya nabit di Musdalifah. Bata artinya adalah bermalam. Bata artinya bermalam. Mabit artinya nginep gitu kan. Nginep di mana? Terserah mau nginep di mana. Mabit yuk di masjid gitu. Mabit yuk di ujung genteng gitu ya. Mabit gitu ya. Nah, kata baitun itu artinya tempat tinggal untuk bermalam. Baitun. Ya kan? Karena orang-orang zaman dulu itu Pak, itu jarang sering pulang ke rumah kecuali cuma malam. Pagi sampai sore mereka kelayapan, ngapain? Nyari rezeki. Laki-laki itu dulu tuh. Mereka kerja, mereka dagang, gitu ya. Nah, mereka pulang sore, malam hari mereka tidur, maka dikatakan baitun. Ya, baitun artinya tempat untuk bermalam. Yang kedua, tadi darun. Darun itu untuk tasrifannya itu dia dari huruf waw ya. Dawaro, jadi daro, dari kata daro. Kita tahu daurah, seminar. Daur itu bolak-balik. Artinya dar itu adalah tempat yang dimana orang keluar masuk. Itu. Jadi disebut rumah karena ada orangnya, aktivitas, namanya dar. Di dalam Quran disebut darul akhirah. Gitu kan? Darul akhirah. Darul dunia. Gitu.
Artinya tempat orang beraktivitas. Di surga kita beraktivitas kan, makan, minum, berjima sama pasangan di surga, gitu kan? Terus senang-senang, darun tuh. Ketiga tadi manzilun, dari kata apa? Nazala, artinya singgah. Memang kalau kata manzilun itu lebih dekat kepada rumah kontrakan atau homestay. Manzil karena cuma sebentar. Manzilun, namanya manzilun, artinya tempat singgah. Baru yang keempat tadi adalah sakan. Sakan itu rumah atau tempat tinggal. Tapi pengertian sakan sendiri artinya adalah dari kata sin, kaf, nun. Kita sebut keluarga sakinah. Nah, itu sakan itu. Jadi rumah itu adalah tempat di mana orang itu berbahagia. Sukun, tahu sukun? Ya, misalkan kita baca min fadlik, nunnya sukun. Arti sukun berarti apa? Berhenti. Nah, sakan adalah tempat di mana orang berhenti, di mana orang berbahagia. Gitu. Jadi kalau ada rumah isinya berantem terus, itu belum jadi sakan. Itu baru jadi baitun mungkin itu darun mungkin itu manzilun, tapi belum jadi sakan. Ya, itu pengertiannya apa? Ternyata kompleks ya. Ternyata luar biasa kan? Nah, maka kalau kita memakai istilah-istilah dalam Al-Qur'an ya, misalnya dalam surat Mukmin ayat 29, surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini cerita ketika Nabi Nuh alaihissalam dihempas gelombang besar ya di kapalnya itu. Dan ketika mau surut, maka kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah. Wa qul rabbi, ya Tuhanku, anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami di munzalan, di tempat kediaman yang penuh dengan keberkahan. Jadi Nabi Nuh alaihissalam kan rumahnya hancur. Ketika turunnya azab Allah berupa banjir bandang yang sangat besar, dan rumahnya Nabi Ibrahim termasuk hancur. Nah, ketika mau surut, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku rumah yang penuh dengan keberkahan, munzalan mubarakan. Ya, ini mungkin bisa jadi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah-rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan. Doanya, Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Rabbi anzilni, ya Tuhanku, turunkanlah kepadaku atau singgahilah diriku munzalan mubarakan, di rumah yang penuh dengan keberkahan. Ini mungkin kalau rumah kita berantem, cekcok, nggak ada damainya, suami istri berantem, anak orang tua berantem. Mungkin kita bisa baca doa ini, doanya Nabi Nuh alaihissalam, agar Allah memberikan keberkahan atas rumah-rumah kita. Nah, kemudian itu kata manzilun. Nah, sekarang kata baitun dan kata sakanun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl nomor surat 16 ayat ke-80. Allah taala berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Dan Allah lah yang menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian sebagai rumah yang sakan. Jadi ada rumah yang tidak sakan. Ada rumah yang dia tidak tenang. Ada rumah yang tidak membawa ketenangan. Dan Allah berfirman, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian
penuh dengan ketenangan. Jadi Allah yang kasih, Pak. Ya, jadi perspektif orang Muslim, Pak, kalau punya rumah bukan gedein rumahnya, dipakein AC rumahnya, itu perspektif kita nggak gitu. Perspektif kita bagaimana rumah kita jadi tenang. Kadang-kadang kita ngerasa kalau bangun rumah lantai 2 beres urusan, rumah jadi bahagia, enggak. Ya, kita pernah ngontrak, kita pernah punya rumah. Kadang-kadang waktu ngontrak itu bahkan kita lebih bahagia ketimbang udah punya rumah. Kenapa? Keberkahannya dicabut sama Allah. Itu ya. Jadi kata-kata buyut dan sakan. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lainnya ya. Ini surat Nuh ayat 28. Ini pun juga doa ya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah diperintahkan untuk mengumpulkan manusia karena sebentar lagi akan datang banjir bandang. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku, Rabbighfirli wali walidayya dan kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'minan, dan orang-orang mukmin yang masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya di sini maksudnya rumahnya Nabi Nuh alaihissalam. Walil mu'minina wal mu'minat, dari kalangan orang mukmin dan orang mukminah. Jadi di sini Bang, ada rumah yang mukmin mukminat di dalamnya. Ada rumah yang di dalamnya kafir munafik di dalamnya. Nah, kira-kira rumah kita rumah yang model kayak gimana? Baitan mukminan atau baitan kafir atau baitan munafikon? Rumah kita rumah orang mukmin apa rumah orang fasik, apa rumah orang kafir? Nah, gitu. Kalau kita masuk ke dalam rumah orang Nasrani misalnya, ketahuan kan? Ada apa tuh? Ada salib. Rumah orang kafir dong. Kalau udah masuk rumah orang kafir, ya, ucapin salam gak Pak? Ya. Kalau kita ke rumah Baitul Mukminan, baru nanti Assalamualaikum, gitu kan? Jadi jadikanlah rumah-rumah kita rumah yang penuh dengan keimanan. Rumahnya disifati dengan keimanan bukan karena yang mengisi orang mukmin juga gitu, tapi di dalam yang berisi tentang ruh-ruh keimanan. Maka bapak-bapak yang saya hormati, bapak-bapak yang saya muliakan, Nabi Muhammad SAW, kalau kita bicara tentang rumah ya, memerintahkan kepada kita agar kita memakmurkan rumah-rumah kita dengan sebaik-baiknya. Ya, memakmurkan rumah kita sebagaimana kita memakmurkan masjid, Pak. Ada orang yang rajin sholat di masjid, di rumah nggak pernah sholat. Ada orang yang kalau baca Quran di masjid, di rumahnya nggak pernah baca Quran. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, kenapa Nabi mengatakan begitu? Ya, karena di kuburan itu nggak boleh baca Quran. Di rumah baca Quran. Jadi maksudnya tuh jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Aktivitas-aktivitas yang kalian kerjakan itu harusnya di rumah, bukan di kuburan. Kita tiap tahun ada orang ziarah kubur. Dia sholawat di situ, dia baca Quran di situ, dia doa di situ, bahkan dia sholat di kuburan. Nabi katakan wala taj'alu buyutakum kuburan. Yang harus dibalik itu maksudnya. Yang dilakukan adalah sholat di rumah, sholawat gimana Nabi di rumah, baca Quran di rumah, jangan di kuburan. Maksudnya begitu kata Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi memandang rumah itu rumah kita itu Pak, baik yang kontrak ataupun yang beli itu sama Pak. Jadikan rumah-rumah kita itu penuh dengan cahaya iman.
cahaya takwa. Ya, solehnya jangan cuma di masjid doang. Sampai kita saking solehnya, sholat sunnah, sholat malam aja Pak di masjid. Keluar jam 1 malam, jam 2 malam masuk masjid, sholat malam di masjid. Ya, saking solehnya kita tuh. Begitu kan Pak ya? Ada orang yang rajin sholat di masjid, sholat sunnah di masjid, baca Quran di masjid, sampai rumah enggak sama sekali. Padahal itu kesalahan, Pak. Itu kesalahan. Kita harus menjadikan rumah kita itu penuh dengan cahaya iman. Nah, sejarah Islam, para ulama ya, itu telah menjadikan rumah-rumah mereka seperti majelis taklim. Ada beberapa ulama bahkan ngajarin ilmu itu di rumah, bukan di masjid, gitu ya. Seperti dalam sebuah riwayat Imam Malik radhiyallahu anhu, dia punya kitab Al-Muwatta, kitab hadis. Nah, beliau ketika sudah tua, beliau mengajarkan hadis itu di rumahnya. Jadi orang-orang itu ngantri mau dapetin hadis dari Imam Malik sebagaimana orang hari ini ngantri pertalite. Ya, tahu kan ngantrinya kayak gimana kan? Pertalite, pertama lagi naik 16.000. Kan? Dulu orang ngantri ilmu kayak ngantri pertalite, coba bayangin Pak. Antrian berikutnya dapat hadis pulang. Di mana? Di rumah itu. Gitu. Saking apa? Saking para ulama itu hendak menjadikan rumah-rumah itu sebagai tempat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Dan dari dulu Pak, rumah-rumah itu menjadi salah satu dari aspek perkembangan pendidikan Islam. Dalam sebuah buku judulnya Pendidikan Islam di Tanah Arab, diceritakan bahwa sebelum orang belajar ngaji yang lebih khusus, maka ada satu level ilmu, itu namanya level ilmu manzilul ulama, rumahnya ulama. Jadi dulu itu gini, orang belajar pertama itu di rumah, pertama kali itu pemberian pondasinya di rumah. Setelah di rumah dia masukin ke kutab. Jadi kutab itu bukan punya Budi Azhari, bukan. Dia itu punyanya umat Islam. Bapak mau buat kutab dimanapun silakan aja, nggak usah bayar sama siapa, namanya kutab. Kutab dari kata yaktubu, kutab artinya tempat orang menulis, artinya orang belajar nulis. Di level TPA lah, level TK kutab. Nah, level berikutnya masjid. Nah, masjid itu halaqah besar. Di sebelah sini masjid ada kajian hadis, itu udah masuk tuh di situ. Orang mulai belajar. Nah, takhususnya itu di ulama. Ulama nunggu di rumahnya masing-masing. Disebut manazilul ulama. Jadi kalau yang mau takhusus atau spesialisasi untuk ilmu hadis datang ke ulama ini, rumahnya di sana. Nah, jadi sejak dulu fungsi dari rumah itu bagi umat Islam itu bukan hanya sebagai tempat tidur, bukan hanya tempat produksi anak, bukan. Tapi lebih daripada itu, rumah itu zaman dulu adalah sebagai menyebar ilmu pengetahuan. Makanya kenapa Pak? Anak-anak kecil zaman dulu usia 9-10 tahun pada hafal Quran. Nggak kayak sekarang, susah bener. Kalau nggak masuk sekolah tahfiz Quran, nggak bisa hafal Quran, gitu kan? Kalau nggak masuk ke pondok pesantren, nggak bisa hafal Quran sekarang. Kalau dulu Bang, anak-anak itu nggak ada istilah pondok pesantren, main kayak biasa, tapi hafal Quran. Kok bisa? Karena di setiap rumah-rumah itu memperdengarkan Al-Quran. Jadi sambil main, sambil dengar Quran, lama-lama masuk. Bahkan ada penelitian Pak nih, saya baru dapat kemarin. Agar kita bisa mempunyai hafalan Quran yang kuat, cara menghafalnya dan cara murojaahnya itu dengan cara berjalan, bukan duduk.
Kata peneliti ini bilang salah kalau orang menghafal dengan cara duduk gini, duduk. Bismillahirrahmanirrahim, tutup merem gitu kan ya. Itu salah. Harusnya dia sambil berdiri. Jalan-jalan kecil sambil dia menghafal. Itu dapat meningkatkan kualitas dalam menghafal. Itulah arti dari hadis Nabi, ikatlah hafalan kalian. Diikat dengan cara apa? Dengan cara berjalan. Orang yang menghafal Quran dengan cara berjalan, itu akan lebih kuat hafalannya dibanding orang yang duduk. Kalau kita rasakan, kadang-kadang benar juga kan, karena kalau duduk itu cenderungnya ngantuk. Duduk gini kan, terus, ngantuk. Baru ayat sekian, ngantuk. Nggak jadi dia menghafalnya kan. Tapi kalau sambil berdiri, seger, jalan dikit seger gitu ya. Nah, artinya menghafal Quran itu bisa dilakukan tidak dengan duduk. Nah, anak-anak zaman dulu mereka sambil main, mereka dengar Quran, karena rumah-rumah itu menjadi tempat-tempat tersiarnya hidayah. Ya, kayak bapak-bapak nih ya. Sangat bagus nih Pak Irwansa dan Ketua Fokus Fajri nanti ngebuat acara misalkan namanya usroh atau halakoh itu di rumah-rumah. Sekarang ke rumah ini, besok ke rumah ini, besok ke rumah ini dengan tujuan apa? Yang pertama, lebih mengenal dia itu siapa, rumahnya di mana. Sehingga kalau ada apa-apa kita bisa berkunjung. Dia sakit kita berkunjung. Gitu. Yang kedua, memberikan dakwah di rumahnya. Mungkin di sini ada bapak-bapak yang istrinya nggak ikut karena beda paham, beda aliran. Ini aliran kali Ciliwung, ini kali Jogo, gitu kan? Beda alinya. Nah, dengan datang otomatis dia kan karena memang ada tamu dia dengerin, jadi aspek hidayah. Anaknya ikut dengerin, jadi aspek hidayah. Sekalian deh saya undang om, saya undang paman, saya undang ponakan. Jadi keluarga sekalian di ngajiin. Dapat hidayah. Dan itu bukan bid'ah. Buat kajian di rumah itu bukan bid'ah. Ada kan dulu bilang ngaji itu di masjid, bukan di rumah. Siapa yang ngebatasin? Dulu Nabi di mana coba pertama kali dakwahnya? Dakwah Syriah di mana? Di rumah. Rumah siapa? Arqam, Darul Arqam. Ya, Pak Heru ya. Kan? Darul Arqam. Rumah, benar-benar rumah, bukan di masjid. Nggak bisa di masjid saat itu, bisa ketangkap sama orang kafir Quraisy, gitu ya. Jadi rumah itu bisa jadi basic dakwahnya kaum muslimin. Buat istrinya dapat, buat lingkungan jadi seger banget. Kita punya tetangga kita suka nyetel dangdut, kita buat kajian di situ, undang tetangga. Ada kajian di rumah silakan. Atau minimal di jam segitu dia nggak nyetel dangdut karena dia enak sama kita, kan lumayan. Kemungkaran hilang walaupun cuma 10 menit. Ya, itu. Makanya jangan jadikan rumah-rumah kita seperti kuburan, sepi, nggak ada lampu, kan gitu kan. Nggak ada bacaan Quran, nggak ada taklim gitu ya. Maka jadikan rumah-rumah kita itu penuh dengan cahaya. Jadi dari dulu para ulama-ulama Islam telah menjadikan rumah-rumah mereka sebagai sumber ilmu pengetahuan. Coba kalau bayangkan masing-masing kita semua nih, ya kan, datang ke rumahnya masing-masing. Wah, udah nggak ada waktu kan buat fokus fajri. Hari Ahad depan di sini, Ahad depan di sini. Kalau yang jomblo gimana Ustaz? Ke kontrakan ini nggak apa-apa. Kita datang ke kontrakannya. Kalau nggak punya kontrakan gimana Ustaz? Di mana dia tidur kita datengin, gitu kan? Anggap aja rumah dia, gitu. Dia adanya di kantor yang kita datengin, gitu. Beres urusannya. Kenapa? Karena ini adalah untuk kita memperluas dakwah. Ya, kalau di sini ada 20 orang dari berbagai macam kecamatan, dia kan cuma ngumpul ya. Nah, nanti dengan adanya pengajian di rumah masing-masing, dia akan membuat orang mendapatkan hidayah di kecamatannya. Terus begitu. Karena kadang-kadang izin untuk pengajian lebih susah daripada izin ngaji di rumah orang, gitu kan? Jadi baru ngobrol tuh. Izin rapat aja susah. Saya bilang kalau rapat jangan di masjid, di kafe sekalian. Karena masjid sekarang memang udah nggak ramah sama jamaah. Habis isya ditutup, dikunci, ceklek, coba. Orang mau sholat gimana? Mau dapat hidayah gimana? Ya, mudah-mudahan di masjid ini enggak.
Minimal buka pintu, buka tempat wudhu satu, atau kamar mandi satu, jangan pelit-pelit masjid mah. Udah teh orang dapat hidayah cuma di masjid, sholat nggak bisa, wudhu nggak bisa. Ya, susah kan, akhirnya gimana? Nongkrong di pinggir jalan, kan gaple di pos ronda. Kalau udah gitu kita nyalahin, itu orang main gaple mulu, masjid kagak dibuka. Buka masjid lebar-lebar, kalau perlu tidur dah di masjid. Dengan apa? Dengan tujuan, kan orang kalau tidur di masjid enak ya, pas subuh, Pak sholat subuh, enak. Coba kalau di pos ronda, nggak bisa. Kalau pas sholat subuh, gua masih jaga, nggak bisa kan? Nah makanya kadang-kadang memang kita sebagai orang zaman sekarang ini harus punya ide-ide kreatif ya, bagaimana bisa membawa manusia kepada kebaikan. Jadi poinnya adalah sejarah Islam telah mencatat bahwa rumah-rumah itu dijadikan sarana untuk menebarkan hidayah. Ya, untuk menebarkan hidayah. Jadi bagi bapak-bapak yang nanti misalnya ada kedapatan nih Pak nih, kerabatnya buat acara arisan. Jangan ragu-ragu Pak, undang Ustadz Pak, suruh ceramah dulu baru dah mocok dah tuh. Ya kan? Karena poin intinya kan mocok sama makan. Ya kan? Sebelum itu kajian dulu, biasain aja nggak apa-apa. Kenapa? Biar orang dimanapun dapat hidayah. Jadikan rumah kita sebagai sebab orang mendapatkan hidayah. Dan itu efektif Pak. Ya, dia kan nggak bisa pergi dia ke Pergok kan? Waduh, ngaji dulu gua gitu kan? Akhirnya ke Pergok di situ dia dengerin dengan sangat terpaksa. Tapi siapa tahu Allah buka hatinya. Artinya ngerti. Akhirnya dia setuju. Saya pernah datang ke kayak macam arisan lah gitu sama keluarga besar. Banyak yang datang. Musik. Rame. Ramenya apa? Bahas warisan. Padahal bahasa tentang sholat. Ujung-ujungnya bahas warisan. Ini komplain. Oh Ustaz, gimana kalau soal warisan? Boleh tanya nggak? Tanya aja Bu. Tanya warisan. Ini tanya warisannya. Tapi dengan begitu, dia dapat hidayah kan dikit-dikit begitu. Nah, jadi kan memang kita begitu. Jangan ragu-ragu Pak. Ya. Kalau memang dari Ustadz di Radio Fajri jauh diundang datang, Ustadz yang dekat aja. Atau ada Ustadz Hilwansa juga bisa ngisi. Atau Ustadz Abdullah di sini bisa ngisi. Silakan cari di antara antum. Ngaji udah 20 tahun, masa cuma ngisi arisan nggak bisa. Gitu kan, tinggal baca buku aja kan Pak ya. Gitu kan, bilangnya Ustadz gitu kan. Selesai urusannya. Nebar hidayah gitu ya, begitu. Nah, jadi kita coba sampai titik ini kita coba pahami bahwasanya rumah kita Pak itu bisa menjadi wasilah untuk kebaikan masyarakat, umat, apalagi untuk kebaikan diri sendiri, ya. Maka kita sekarang masuk nih ke dalam materinya. Masing-masing kita punya rumah apa ya? Ya, ada yang nggak punya rumah tepuk tangan? Kita minta sama Pak Prabowo nanti suruh buatin rumah. Ada nggak punya rumah? Nggak ada. Itu ya. Ada di rumah kan. Saya nggak bilang rumah beli sendiri ya. Rumah kontrakan juga tuh rumah. Ya, mas itu masalah aset doang kepemilikan. Yang penting ente punya rumah gitu. Ustadz anda punya rumah tapi petakan itu rumah. Bisa Maitun, bisa Manzilun, bisa Darun, bisa Sakanun, tergantung isinya. Gitu ya. Sama semuanya. Oke. Nah, kita ini masing-masing udah punya rumah. Cuman ada di antara kita yang rumahnya itu nggak bisa jadi madrasah. Ya. Bahkan wanaudzubillah ya, dari rumah kita muncul anak-anak yang nggak solih. Dan ini bukan aib Pak ya. Bukan aib ya. Nabi Nuh alaihissalam Kan'an nggak beriman. Nabi Lut alaihissalam istrinya nggak beriman. Ya. Jadi memang kadang-kadang kita tidak bisa mengharapkan banyak dari orang-orang yang memang Allah takdirkan tidak bisa dapat hidayah. Tapi kita berusaha agar rumah kita ini bisa menjadi sebab terciptanya kebaikan. Maka marilah kita ciptakan rumah-rumah kita sebagai madrasah. Madrasah adalah isi makan kata benda untuk menunjukkan kata tempat dari kata darosa yadrusu artinya belajar. Maka madrasah adalah tempat
belajar. Cuman Pak, perspektifnya rumah sebagai madrasah itu bukan seperti pondok pesantren, gitu ya. Bapak harus jadi ustadz, ada papan tulis di depan, tidak demikian. Maka cara menjadikan rumah kita sebagai madrasah itu adalah yang pertama, yang perlu dicatat dengan sebaik-baiknya, jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah atau yang lebih spesifik tempat sholat. Tempat sholat, Pak. Ya, jadikan rumah-rumah kita menjadi tempat sholat. Tempat sholat apa? Tempat sholat untuk sholat-sholat yang wajib ataupun yang sunnah. Ya, sholat yang wajib dan sholat yang sunnah. Jadi jangan biarkan rumah kita nggak ada orang untuk sholat. Jadi kalau misalkan perempuan, orang perempuan, kita mengambil firman Allah, waqarna fi buyutikunna, sholat itu di rumah aja. Gak usah di masjid. Kenapa? Orang laki kalau pengen sholat, pengennya juga di rumah kan Pak ya? Iya kan? Di masjid terada males gitu kan. Harus jalan. Terburu-buru kan kalau di masjid kan. Sebelum ajar udah wudu, udah siap pakai peci, pakai apa. Apalagi kalau yang masjidnya habis ajar langsung komat. La ilaha illallah, Allahu Akbar, wah di luar udah berlari-lari. Susah kan? Capek sholat di masjid tuh. Ya. Makanya berbahagialah kalau bapak-bapak tinggal di lingkungan yang masjidnya ada timernya gitu kan. Habis ajar net 15 menit. Santai. Segitu masih ada masbuk kan Pak ya? Masih ada nggak? Jangan pelakunya lagi. Ya. Udah pakai timer 15 menit masih ada yang masbuk. Ada. Di Radio Fajri juga ada. Ya, biasalah manusia ya. Lalai kan gitu ya, asik gitu. Asik main HP, lihat YouTube, atau lagi apa gitu ya. Nah, jadi untuk perempuan, ya Bu ya, sholatnya di rumah aja Bu, gak usah tergopoh-gopoh di masjid. Ambil sajadah, ambil tempat yang jadikan tempat sholat. Ajak untuk anak-anak juga sholat di rumah. Ya, untuk sholat di rumah. Nah, sholat di rumah ini akan memberikan pahala kepada seorang muslimah. Sholat yang wajib maksudnya ya. Dan dia akan mendapatkan pahala sholat berjamaah kalau dia sholat berjamaah. Jadi ibu-ibu nih misalnya di rumah, kalau ingin sholat fardu, ajak anaknya sholat bersamanya, walaupun anak kecil. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau anak kecilnya itu usianya udah 7 tahun, 8 tahun. Siapakah yang menjadi imam? Nah, kalau dalam posisi 7 tahun, 8 tahun memang hendaknya mulai diajarkan sholat di masjid ya memang ya. Tapi juga tidak terlalu sering. Karena anak-anak usia 7 tahun itu kadang-kadang masih apa? Masih rame. Ini apa ya? Masjid kayak taman kanak-kanak. Lompat sana, nangis sini. Yang sholat jadi khusyuk nggak Pak? Nggak ada gitu aja nggak khusyuk kan? Nggak ada anak-anak aja nggak khusyuk. Ini ada anak-anak gitu. Ini emang kebiasaan juga orang tuanya. Anaknya sholat, orang tuanya kagak. Itu ada dia kayak gitu. Ya, diantrin doang ke masjid. Orang tuanya balik ke rumah. Waduh kan gitu ya. Makanya kalau di dalam posisinya memang anak-anak itu ketika hendak diajarkan sholat itu di rumah dulu. Diajarkan, nak, ini wudhu begini ya, habis wudhu ini sholat begini, kamu baca begini, udah bisa, udah sana sholat, terus bisa diantar abinya, bisa diantar uminya. Kalau diantar sama abinya ikut masuk ke dalam. Kalau diantar uminya bisa pulang dulu nggak apa-apa, atau sholat dulu nggak apa-apa. Kalau dilepas sendirian, kita lihat dulu ini anak amanah enggak, dilepas sendirian taunya enggak sholat, main ya, enggak nyampe ke masjid tuh, nyampe ke pohon jamblang, dia naik pohon, dia main ke kali, itu ada yang kayak gitu model anak. Nah, makanya kalau dalam posisi anak udah 7 tahun, maka kita harus
mencoba untuk mengajarkan kan gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu nih sholat dengan anak 7 tahun dan anak itu punya kemampuan dalam membaca Al-Quran yang bagus, maka yang jadi imamnya adalah anaknya. Kalau seorang ibu, seorang ummahat, seorang akhwat punya anak usia di bawah 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, maka yang jadi imam adalah ibunya. Kenapa? Dalam posisi itu anak belum balik dan anak belum punya kemampuan untuk memahami bacaan Al-Quran. Jadi sholatnya masih nggak sah. Karena Al-Fatihahnya belum baik, maka ibunya yang menjadi imam. Nah, bagaimana kalau orang laki sholat di rumah, sholat wajib? Boleh nggak? Sah nggak sholatnya? Nah, di sini ada perkataan dari Syekh bin Baz. Atau Syekh bin Baz mengatakan begini, la ba'sa an tusolliya jamaah ma'a auladika wa zaujatika fi nawafil. Enggak apa-apa bagi seorang laki-laki sholat di rumah bersama anaknya, bersama istrinya secara berjamaah, tapi di sholat yang sunnah. Dikatakan mitlu sholat lail, seperti sholat malam, ba'dul ahyan. Jangan dibiasain tapi sekali-sekali gitu. Karena itu gak wajib. Bangun malam jam 3, istrinya juga bangun, yuk sholat bareng-bareng. Itu sholat jamaah tuh. Itu boleh. Atau mungkin dikatakan lagi sholat duha, ba'dul ahyan, boleh, silakan. Sholat duha, jam segini sholat bareng gitu ya. Itu pun gak apa-apa. Tapi ketika seseorang itu mampu sholat jamaah di masjid, sholat. Jadi uzurnya laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid dua. Pertama, rasa takut. Yang kedua, sakit. Misalkan rasa takut gini, anaknya masih kecil, bayi, nggak bisa dibawa ke masjid. Istrinya lagi nggak ada. Maka dia dapat uzur sholat di rumah karena takut bayinya itu akan ada apa-apa. Jadi juga jangan dulu nekat gini, pergi-pergi plus gitu, jangan. Saya lebih cinta kepada Allah. Enggak juga gitu sih kayaknya sih ya, gitu ya. Tetap ada timbangannya dan juga sakit. Nah, dalam kondisi udzur, seorang laki-laki boleh jadi imam di rumahnya atau sholat di rumah itu boleh. Atau misalkan dia terlambat, dia datang ke masjid dapat pahala jalan, masuk masjid dia dapat pahala. Sholatnya sendirian, berarti pahalanya satu kan. Dia milih sholat di rumah karena udah komat, udah nyampe, dia capek mau istirahat, komat tuh, gak sanggup dia sholat jamaah. Karena esensi sholat itu apa Pak? Esensi sholat itu apa? Khusyuk. Percuma kalau datang ke masjid juga gak khusyuk kan gitu kan. Makanya ketika dia lebih memilih untuk sholat di rumah karena capek, itu boleh Pak. Sholat di rumah. Ya. Jadi, walaupun memang di beberapa riwayat Nabi pernah ingin membakar rumah orang-orang yang tidak sholat di masjid, misalnya. Yang para ulama mengatakan bahwasanya hukum sholat di masjid itu wajib bagi laki-laki. Namun di beberapa kesempatan Allah pun memberikan uzur. Nah, jadi rumah kita itu jadikan tempat sholat diantaranya sholat wajib. Dan seorang laki-laki boleh sholat wajib di rumah dengan uzur tadi sakit, rasa takut atau karena kecapean, itu diizinkan. Khusus bagi muslimah, jadikan sholat wajibnya di rumah. Untuk sholat sunnah bagi laki-laki perbanyak di rumah. Ya, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, kalau sempat kalau bisa di rumah aja. Misalkan 2 rakaat sebelum subuh, mendapatkan kebaikan dunia dan seisinya. Kalau bisa di rumah aja. Sambil ngawasin speaker masjid. Kalau udah komat, lari. Gitu ya. Habis sholat wajib, pulang ke rumah. Sholat sunnah di rumah. Jadi, yang paling afdol, sholat sunnah itu di rumah. Dengan tujuan untuk menjadikan rumah itu punya cahaya iman. Maka di antara dari menjadikan rumah sebagai madrasah adalah jadikan rumah sebagai tempat sholat. Ya, kita sholat di dalamnya, kita sholat sunnah di dalamnya, kita ajak anak-anak sholat, maka itu sebagai madrasah. Gitu ya. Yang kedua,
Cara menjadikan rumah sebagai madrasah adalah jadikan rumah sebagai tempat membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ya, saya yakin bapak-bapak di sini udah gak ada lagi yang suka nyetel musik pagi-pagi, ya kan? Nggak mungkin. Masih ada nggak? Nggak ada kan? Nyetel musik Dewa 19, nyetel musik The Beatles, ya kan? Nyetel musik Kus Plus, nyetel musik Bang Oma, gitu kan? Saya yakin udah gak ada lagi di sini, ya. Maka jadikan rumah kita ini sebagai tempat membaca Al-Quran dan juga mendengarkan Al-Quran. Ya Pak ya. Jadi kalau bisa nih habis sholat jangan baca Quran di masjid Pak, pulang ke rumah baca Quran di rumah. Ya, agar rumah kita bisa menjadi madrasah. Nah, untuk membaca Al-Quran, ayat dan suratnya itu bebas. Mau surat apa aja, mau ayat apa aja. Tapi ada beberapa surat dan ayat yang spesifik yang memiliki fungsi dan tujuan untuk bisa menjadikan berkah. Kenapa rumah nggak berkah? Salah satunya karena ada setan. Siapa setan yang dimaksud? Ada setan jin, ada setan manusia. Setan jin nggak kelihatan. Setan manusia bisa anak kita, bisa istri kita, bisa kita setan juga. Nah, ada beberapa surat yang afdal dibaca. Bahkan katanya kalau rumah apa banyak tikus, itu namanya rumahnya banyak setan. Ya, rumah banyak cicak, banyak setan. Ada tokek, berarti rumahnya nggak berkah gitu maksudnya. Ada satu hadis, tapi hadisnya dikatakan dhaif atau palsu. Kata di dalam hadis ini disebutkan jangan biarkan ada sarang laba-laba di rumah. Karena kalau ada sarang laba-laba di rumah dapat menimbulkan kefakiran, kemiskinan. Ini saking ada aspek-aspek yang mana kita nggak lakukan kebaikan di dalam rumah, maka akan muncul kemungkaran-kemungkaran. Nah, maka ada surat-surat secara spesifik yang bisa kita baca agar kita bisa menjadikan rumah kita ini penuh dengan keberkahan. Pada umumnya surat apa aja, ayat apa aja silakan dibaca. Tapi ada yang lebih pamungkas. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah. Kalau Bapak punya proyek setiap 3 hari baca Al-Baqarah sampai tuntas, itu bagus. 3 hari Al-Baqarah tuntas Pak, di rumah setiap hari. Per 3 hari khatam, per 3 hari khatam. Bisa Pak? Susah ya? Kalau kulhu aja Sat, bisa lah. 3 kali khatam insya Allah. Kulhu Allah selesai. Al-Baqarah 3 kali khatam. 3 hari. Sebenarnya gampang. Dibagi. Abi sampai sekian. Umi sampai sekian bisa. Cuman kita nggak biasa begitu. Yang ada bagi-bagi uang belanja aja. Atau uang belanja kurang ngomong sama suami. Kalau kurang baca Al-Baqarah nggak pernah ngomong. Gitu kan. Nah, di surat Al-Baqarah ini atau Nabi Muhammad SAW ya bahwa setan itu yanfir minal baitil ladzi tuqra fihi. Rumah itu akan hilang setannya kalau dibaca surat Al-Baqarah. Ya, berat ya. Berat setan lebih jahat daripada itu, tapi susah. Kalau disanggup kita cuma 10 ayat Al-Baqarah itu. Karena kan lama kan Al-Baqarah 1 juz. Itu butuh 1 jam. Ya, baca di sini. Baca lagi. Berhenti, baca berhenti. Baca 2 ayat berhentinya nyekrol. Berhenti 2 ayat nyekrol gitu kan. Dah lagi. 2 ayat kapan kelarnya kan gitu. Banyak yang nyekrol nih, banyak yang naikin berita Facebook sama IG. Apalagi sekarang lagi Piala Dunia kan. Piala Dunia nonton highlight-nya per 15 menit sanggup kan? Gak capek kan? Baca Quran 15 menit gak berhenti, pusing kepala kita, gitu kan? Surat Al-Baqarah wabil khusus secara umum. Namun memang kalau agak capek kita bisa memilih beberapa surat-surat pamungkas. Yaitu Alif Lam Mim itu sampai 5 ayat itu. Ayat pertama sampai ayat kelima. Terus baca
lagi lanjutannya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dipotong aja langsung ke situ. Ya kan? Kalau salah ayatnya 2. Kemudian Al-Baqarah lagi masih lanjut, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi. Itu masih surah Al-Baqarah. Lanjut lagi, kemudian baca ayat kursi Allahu la ilaha illa sampai 3 ayat itu. Yang terakhir lillahi mulkus samawati wal ardi sampai terakhir. Jadi cukup 5 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sama tambah 3. Itu ayat dasar untuk menghilangkan sihir dalam rumah tuh. Ini dibaca para ahli ruqyah, ya. Kalau pusing Ustaz, baca semua aja ya, baca semua lebih bagus. Ya. Gitu ya. Nah, cuman ini Pak, ini ada yang menariknya nih. Dalam hadis itu akan disebutkan, setan akan lari dari rumah yang dibacakan. Kalau dibacakan berarti bagaimana kalau cuma nyetel doang, nyetel merotal Al-Baqarah. Apakah juga bisa lari setan dari rumah? Maka jawabannya sama. Bisa lari juga. Jadi kalau bapak-bapak itu memang ada masalah di rumahnya, setel merotal Al-Baqarah khusus dari awal sampai habis. Maka itu dianggap juga bisa menjadi sebab setan lari dari rumah kita. Itu kalau kita malas baca. Kalau kita mau baca, ada banyak keutamaan. Yang pertama, 1 huruf kebaikan. Kedua, kita keruqyah sendiri. Yang baca itu keruqyah sendiri. Ketiga, rumahnya juga keruqyah. Jadi banyak faedahnya. Kalau nyetel murotal, ya kita aja kadang-kadang sambil nyekrol gitu ya. Nyetel murotal sambil kita liatin. Masuk nggak ke dalam hati bacaannya? Ya kagak lah, masa masuk? Orang sambil lihat, apalagi pas lagi ini dia lagi ngeliat cewek di HP-nya. Ini wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Dia lihat cewek gitu. Masuk nggak? Ya nggak masuk dong. Kalau masuk kan dia langsung astagfirullahaladzim kan gitu kan. Tapi nggak begitu kan? Nikmatin aja kan gitu ya. Begitu. Jadi bisa 2 cara Pak. Cuman kalau bisa memang membaca surat Al-Baqarah. Kalau memang pengen baca ayat kursi, ya, ayat kursi dan ayat amanar rasul bima unzila sampai akhir ayat. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu cukup, ya. Ini hanya beberapa ayat. Kemudian surat yang lainnya yang afdol kita baca dalam rumah adalah yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Gitu. Hafalkan Pak ya? Hafal. Ya malam ini Pak. Ya, ya malam baca deh. Itu akan melindungi kita, melindungi rumah kita dari keburukan-keburukan. Kalau mau ditambah lagi ada kan surat Tabarok misalnya. Di setiap malam kita baca di rumah. Gitu ya. Surat Al-Kafirun juga bisa kita baca dalam rumah. Ustaz, surat Yasin, Ustaz, kenapa Ustaz nggak bilang surat Yasin? Boleh, silakan baca surat Yasin. Cuman kita mencari yang fadilahnya langsung musuk gitu. Tapi kalau di situ Bapak suka surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat Toha, silakan aja. Apa aja dibaca boleh silakan. Cuman yang tadi kita berikan adalah surat-surat yang secara spesifik itu memiliki fungsi secara langsung adalah untuk menghancurkan sihir dalam rumah, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah mendengarkan dan membaca Al-Quran, muncul pertanyaan bagaimana hukumnya seseorang yang mendengarkan murotal atau menyetel ayat Al-Quran tetapi gak fokus. Boleh gak sih? Ayatnya kan menjelaskan begini kan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran, jadi kita lagi nyetel murotal nih, maka wajibnya adalah dengerin, wa ansitu, diem. Artinya nggak cuma dengerin, tapi dengerin dan kita tidak beraktivitas, diem. Jadi kita pakai earphone atau detak, kemudian kita diem dengerin itu. Itu yang la'allakum turhamun. Ini dapat rahmat.
Nah sekarang bagaimana hukumnya ketika ada orang yang dengerin pengajian tapi sambil beraktivitas? Bahkan ada orang-orang yang misalkan dengerin Quran sambil masak ibu-ibu tuh, naruh di dapur dimasak, ya, atau umat terus dia sambil ngegoreng gitu kan, boleh nggak? Atau menjadikan ayat Quran itu sebagai pengantar tidurnya, pengantar tidur. Jadi sebelum tidur dia dengar Quran dulu. Kan itu lalai kan? Artinya kan lalai itu. Artinya memang tidak siap mendengarkan Quran. Apakah boleh? Ya, maka jawabannya dari Syekh bin Baz mengatakan la haraj fi dalika idza kana ma haulahu lakum. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau kita lalai tidak mendengarkan tapi ngetel frontal itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena ada kebaikannya. Kalau kita yang nggak dengerin, orang lain yang dengerin. Contoh kalau kayak di mobil kita nyetel frontal, sambil nyetir kan. Karena harusnya kalau dengerin Quran harus diem dan nggak boleh sambil aktivitas. Maka kata Syekh bin Baz nggak apa-apa, boleh. Silakan nggak apa-apa boleh, karena hal tersebut diberikan satu rukhsah karena keberkahannya lebih banyak daripada kejelekannya. Nah, maka untuk menjadikan rumah kita sebagai madrasah adalah jadikan rumah kita ini sebagai tempat membaca Quran dan mendengarkan Quran, Pak ya. Gitu. Setel Quran setiap hari, surat apa, ayat berapa. Begitu. Yang ketiga, cara menjadikan rumah kita sebagai madrasah adalah jadikan rumah kita sebagai tempat bersilaturahmi. Ya. Jadi jangan antara anggota keluarga saling diem-dieman. Anaknya di kamar main HP, ibunya di dapur main HP, bapaknya di depan main HP. Kapan ngomongnya? Kapan silaturahminya? Silaturahmi yang dimaksud adalah bermusyawarah, berinteraksi, ngobrol gitu ya. Menanyakan kabar anak menanyakan kabar orang tua. Yang sekarang hari ini sudah hampir hilang. Orang-orang udah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Sehingga dengan aktivitas tersebut hilang silaturahmi di dalam rumah. Gitu ya. Yang keempat, ini kan ada jam 10:30 nih. Karena setengah jam buat pertanyaan. Bilangnya sampai jam 11 kan, ini setengah jam. Kemudian yang keempat, jadikan rumah sebagai tempat taklim belajar. Nah nih, baru nih, khusus kan? Seperti apa? Mengajarkan sholat, ngajarin sholat. Kata Nabi, murru auladakum. Dalam hadis yang lain, murru as-sobi. Ajarkanlah, perintahkanlah anak-anak kalian pada usia 7 tahun untuk sholat, perintahkan. Artinya ajarkan. Ya Pak ya. Ini bapak-bapak nih yang punya anak-anak biasain ngomong, udah sholat belum? Sholat sana, itu pahala Pak. Perintah dari Nabi, murru auladakum, perintahin. Istri pulang dari masjid, udah sholat belum? Belum, sholat sana. Dapat pahala begitu Pak. Itu bagian dari tarbiyah. Ya. Jadi pengalaman belajar pertama anak itu di rumah. Ini belajar sholat Pak di rumah, jangan biasain ngajarin anak sholat di masjid. Tadi saya bilang ya, itu bisa mengganggu jamaah, kasihan sama jamaah dong gitu ya. Jamaah pengen taubat di masjid, jamaah pengen sholat khusyuk di masjid, pengen dia menyesali kesalahannya. Terus anak-anak pada teriak, lari-larian, lompat-lompatan, pada nangis, bisa gak sih kayak gitu? Gak bisa. Jadi fungsi masjid sebagai tempat untuk orang beribadah hilang. Walaupun sebagian orang mengatakan Al-Fatih ya, mengatakan ketika masjid sudah tidak ada suara anak-anak, maka itu tandanya umat Islam akan hancur. Gitu ya. Maka kami jawab, itu bukan hadis, satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan suara anak-anak bukan suara main, tapi suara baca Quran, suara ngaji. Bukan suara main. Kalau main mah ngapain atuh? Datang ke masjid, orang lagi sholat lari di depan sholat. Ya, ini mengganggu ya Pak ya. Saya yakin semua kita yakin itu mengganggu. Cuman kagak enak ngomongnya. Kebetulan saya ngomongin. Dia yang suka bawa anak ke masjid itu ngerti bahwa cara ngajarin anak sholat itu bukan dibawa ke masjid, tapi diajarin di rumah. Nak, ayo wudhu, diajarin tuh, begini ya, wudhu, udah wudhu, ayo sholat,
bareng ibunya dulu, bareng bapaknya dulu, sholat seperti biasa. Nanti kalau udah siap baru kan, makanya stepnya itu tahapannya ajarkan anak pada usia 7 tahun. Perintahkan. Jadi di bawah 7 tahun jangan terlalu terburu-buru ngajarin anak usia 4 tahun. Itu enggak sunnah. Yang sunnahnya 7 tahun. Kenapa? Akal anak sudah mulai sempurna. Jadi jangan bocil, bahkan batita dibawa ke masjid, sedangkan dia masih suka ngompol. Kasihan DKM masjid. Ntar nyiramin lagi, ganti karpet lagi, kan kasihan. Biarin aja saat itu kan tugas dia. Wah ini orang susah kayak gini. Ngeberat-beratin orang nih. Orang harusnya ngasih kelapangan sama orang biar gak ngeberatin. Kan saya punya anak, Ustaz, bagaimana caranya? Ajarin dulu di rumah, udah beres, udah ngerti, baru bawa ke masjid. Itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama masa lalu. Karena memang salah Pak, ngajarin anak usia 4 tahun salat itu salah. Usia itu mereka itu pada main. Biarin aja main. Imam Syafi'i Ustaz 6 tahun. Dia hafal Quran, beda bapak, beda ibu, beda lingkungan. Kalau kita sekarang udah zaman TikTok, udah zaman Facebook, udah gak bisa kayak begitu. Kecuali memang bapak-bapak tinggalnya di atas gunung Salak. Di atas gunung, hijrah dan ke sono. Sebaik-baik tempat di atas gunung, sebaik-baik harta adalah domba atau kambing. Silakan nanti di akhir zaman. Baru datu bisa tuh diajari dari kecil. Kalau sekarang gak bisa Pak. Ya, anak kecil main Mobile Legends lebih jago daripada bapaknya. Usia 6 tahun udah bisa ini. Gerakan jarinya lincah jadi jempolnya tuh. Kita main keseleo mulu kalau main game jarinya. Ya, saking memang gak biasa main game. Nah, maka ajarkan kebaikan di rumah kita dulu, baru nanti di tempat yang lain. Seperti diajarkan kejujuran, diajarkan baca Quran, dimulai dari rumah ya, dari rumah. Jadikan bapak sebagai guru anak-anaknya. Jadikan ibu sebagai guru anak-anaknya. Kalau bisa belajar Al-Fatihah dari bapaknya, dari ibunya. Kenapa? Karena anak akan belajar akan bisa baca Al-Fatihah dan yang mengajarkan akan mendapatkan pahala mandala alal khairi kafailihi. Bagi siapa yang mengajarkan kebaikan, pahalanya bisa didapetin bagi orang yang ngajarin. Bayangin Pak, kalau bapak ngajarin Al-Fatihah sama anaknya bisa baca Al-Fatihah secara baik, secara bagus, dia bersolat dengan Al-Fatihah yang kita ajarin, pahalanya gede, ya kan? Tapi kalau dia udah teh itu anak kita diajarinnya sama guru ngajinya, ya nggak dapet kita Pak. Minimal di itu kita nggak dapet. Maka jadikan kita ini sekarang harus jadi guru bagi anak-anak kita, mengajarkan kebaikan. Kemudian yang terakhir, jadikan rumah kita ini sebagai madrasah. Dalam bentuk jadikan rumah kita sebagai tempat amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita nggak berani ngeberhentiin orang karena dia nyetel musik, tetangga kita nggak berani kita kan, sama anak kita harus berani. Udah di rumah sendiri, karena anak-anak muda, anak-anak kita sekarang kan beda sama kita. Zamannya beda. Wah sekarang mereka mah main HP gitu kan. Setel musik, lihat YouTube, musiknya kenceng-kenceng, kita diemin. Katanya mau nahi mungkar tuh di hadapan kita sendiri. Madro amin kumun karon fal yugoyir. Dia di. Lagi matiin. Itu. Awas ya, kalau nyetel musik lagi, api banting, HP-nya gitu, nahi mungkar. Orang lain kita nggak bisa Pak. Ada orang lain nih pinggir jalan main musik, kita banting. Penjara kita viral. Seorang laki-laki berjenggot gitu kan, membanting HP orang di pinggir jalan, viral kan, masuk. Orang mana fokus pagi Tangerang, aduh, ngeri kan gitu ya. Akhirnya di mana? Di rumah kan, amar ma'ruf, ya kan? Anak-anak nggak pakai jilbab kasih tahu, istri nggak pakai jilbab kasih tahu. Di sisi lain ada istri orang nggak pakai jilbab, kita kan nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa kita lihat dia pakai pakaian seksi keluar rumah, kita biarin kan. Mudah-mudahan tidak dinikmati. Kita ngelihat, astagfirullah kan gitu kan. Gak bisa kita ngapa-ngapain. Istri kita Pak, keluar rumah nggak pakai jilbab, mau masuk neraka, balik, pakai kerudung, pakai parfum keluar rumah, mau jadi penghuni neraka. Jangan pakai parfum kalau keluar dari rumah, sadis kan? Emang kepada siapa lagi nahi mungkar kita kalau bukan sama orang di rumah?
Nabi bilang dalam surat 66 ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi Pak jangan punten ya, jangan lembut-lembut kalau kemungkaran yang ada di rumah kita harus tegas. Ancam sama neraka, jangan gitu neraka nanti kamu. Harus hadis kan, Bapak kalau ngomong gini sama orang nggak masuk Pak, emang. Ngomong sama tetangga nggak masuk, ngomong sama kerabat nggak masuk, sama istri harus masuk, harus dimasukin. Masuk surga nggak? Sholat. Mau dihindari dari neraka nggak? Puasa gitu. Jadi biarkan anak-anak kita, istri kita dengerin tentang surga neraka. Karena itulah motivasi amar ma'ruf nahi mungkar yang harus kita tekankan kepada mereka. Nah jadi ada 5 tadi ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 cara menjadikan rumah sebagai madrasah. Pertama sebagai tempat sholat, kedua jadikan tempat baca dan mendengar Al-Quran, ketiga jadikan tempat sebagai birrul walidain, keempat jadikan rumah sebagai tempat taklim, yang kelima jadikan tempat rumah itu sebagai tempat amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah cara menjadikan rumah kita sebagai madrasah. Demikian.